Halo semua, nama saya Ivan Apriansyah. Di sini saya akan menganalisis bagaimana masa depan UMKM pada era pasar global atau yang biasa kita sebut MEA di tahun yang akan mendatang. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang UMKM itu sendiri. UMKM memiliki singkatan usaha mikro kecil menengah, di mana usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset kurang dari 50 juta dan omset kurang dari 300 juta. Selanjutnya, usaha kecil. Usaha kecil memiliki aset di antara 50 juta sampai dengan 500 juta dan omset di antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Dan yang terakhir adalah usaha menengah. Usaha menengah memiliki aset sebatas 500 juta dan memiliki omset batas 10 miliar. Nah, itu adalah pengertian dari usaha mikro kecil menengah. Kenapa usaha mikro kecil menengah ini sangat penting? Di Indonesia, PDB Indonesia atau Produk Domestik Bruto atau pendapatan negara kita banyak dibantu oleh UMKM. PDB Indonesia banyak menyerap keuntungan-keuntungan dari UMKM. Oleh karena itu, UMKM di Indonesia ini sangat penting. Selanjutnya, apa itu MEA? MEA memiliki singkatan Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang di dalamnya terdapat perdagangan bebas antar negara. Jadi, setiap negara ASEAN memiliki kebebasan dalam berdagang. Nah, setelah pengertian UMKM dan MEA, selanjutnya kita akan membahas apakah MEA itu memiliki dampak negatif atau positif bagi negara kita, terutama UMKM yang ada di Indonesia. Setelah kita membahas pengertian dari MEA dan UMKM itu, selanjutnya kita akan membahas apakah MEA menguntungkan atau merugikan bagi UMKM yang ada di Indonesia. Saya telah mengutip video dari Indonesian Morning Show, salah satu talk show yang ada di net, yang menampilkan bahwa MEA sangat menguntungkan bagi pembisnis Indonesia. Kenapa? Karena MEA dapat memperluas pasar Indonesia dan membuat UMKM melakukan ekspansi di luar negara Indonesia. Oke, langsung saja kita cek videonya. Dapat kita lihat dari video tadi bahwa MEA membawakan dampak positif bagi Indonesia. Dengan adanya MEA, UMKM di Indonesia dapat lebih mudah untuk memperluas pasarnya dengan melakukan ekspansi dengan cara franchising tentunya. Namun, dalam video itu yang saya lihat usaha mikro kecil menengah. Tetapi, usaha mikro kecil tidak ada, hanya usaha menengah. Lagi pula, dengan melakukan ekspansi harus memiliki modal yang sangat besar, dan itu hanya bisa dilakukan oleh usaha menengah. Bagaimana usaha mikro dan bagaimana usaha kecil? Padahal, masyarakat Indonesia lebih banyak yang menggeluti usaha mikro, usaha yang memiliki omset dan aset yang kecil. Apakah mereka dapat melakukan ekspansi ke luar negeri atau melakukan franchising ke luar negeri? Untuk melakukan franchising, itu harus menggunakan modal yang sangat besar. Dan apakah MEA membantu mereka atau dapat menguntungkan mereka? Di sini saya memiliki video yang berisi tentang usaha mikro, di mana saya menanyakan tentang apakah mereka mengetahui tentang MEA. Berikut videonya. Nggak tahu. What tahu MEA? Nggak tahu, ah. Tahu MEA nggak? Nggak tahu. Ibu tahu MEA nggak? Nggak tahu. Tahu MEA nggak? Nggak tahu. Tahu MEA nggak? Nggak tahu, ah. Tahu MEA? Enggak. Nah, tadi kita sudah lihat dari beberapa banyak usaha mikro yang saya tanya, semua mengatakan nggak tahu, tidak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, dan tidak tahu, dan nggak tahu. Itu dapat membuktikan bahwa sebagian besar usaha mikro yang ada di Indonesia tidak mengetahui tentang apa itu MEA. Sedangkan MEA itu akan membawa dampak positif bagi UMKM di Indonesia. Apakah mereka dapat menggunakan dampak positif tersebut? Di sini kita bisa lihat bahwa peran pemerintah masih sangat kurang dalam memperhatikan usaha mikro. Mereka masih kurang sosialisasi akan adanya MEA yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, harusnya pemerintah dapat lebih mengutamakan usaha mikro, karena di Indonesia memiliki sangat banyak usaha mikro dibanding usaha-usaha yang lain. Adakah peran pemerintah dalam hal ini? Mungkin ada. Berikut adalah video yang akan saya tampilkan bahwa pemerintah membantu UMKM dalam mempersiapkan MEA. Check it. Aneka usaha mikro kecil menengah atau UMKM tengah menggeliat positif di tanah air.
Tak heran Kamar Dagang Indonesia memberikan porsi khusus dalam event internasional seperti Asian African Business Summit. Kita sedang menggagas membentuk seperti platform gitu, kayak eBay, kayak Amazon gitu, untuk Asia Africa trading gitu. Sehingga nanti itu bisa di siapapun yang ingin menawarkan produknya dari negara-negara Asia bisa melalui itu ditawarkan. Namun ini sedang dalam tahap kita bekerjasama dengan pihak swasta untuk membentuk atau membangun semacam platform ini. Hal ini untuk bertujuan mempermudah para penggiat UMKM dalam bertransaksi internasional. Punya ciri khas dan berkualitas menjadi nilai lebih produk UMKM yang digemari wisatawan. Nah, tadi sudah bisa kita lihat di video tadi bahwa di Indonesia peran pemerintah ada untuk membantu UMKM dalam mempersiapkan MEA. Namun, kenapa masih banyak UMKM yang tidak mengetahui apa itu MEA, padahal sebentar lagi MEA akan diadakan di ASEAN ini. Jadi, pemerintah seharusnya lebih memperluas sosialisasinya kepada UMKM yang ada di Indonesia agar usaha mikro, kecil, menengah dapat lebih siap untuk menghadapi MEA. Dengan demikian, UMKM di Indonesia akan semakin baik. Oleh karena itu, pemerintah dan UMKM pun harus bersama-sama mempersiapkan dalam menghadapi MEA agar masa depan UMKM di pasar bebas yang akan datang semakin baik, supaya Indonesia pun menjadi lebih baik. Sekian video dari saya Ivan Apriansyah. Sebelum saya menutup, saya mau terima kasih untuk Pak DJ Anderson yang telah mengajar saya di semester 3 ini di pelajaran bisnis internasional. Maaf kalau misalnya saya ada salah kata sebelumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.